Oke, jadi kita nanti akan coba gimana sih caranya membangun relasi kepada audiens supaya apa yang kita buat itu nggak cuma istilahnya satu arah doang dan ada timbal balik atau feedback dari audiensnya seperti itu. Nah, ini perkenalan singkat saja. Nama saya Panji Kumoro. Saya berkecimpung di dunia multimedia, salah satunya konten ilustrasi seperti yang ada di sosial media dan Instagram dan TikTok. Nah, jadi ini untuk IG dan TikTok saya. Kalau di IG memang untuk isinya dominan ilustrasi tentang cerita-cerita. Maksudnya ya gambar yang bercerita gitu istilahnya. Kalau di TikTok itu memang kita berdua ya teman-teman. Ada teman saya satunya lagi itu untuk kontennya memang lebih ke happy, maksudnya ke have fun. Jadi kita mencitrakan bahwa menggambar itu adalah aktivitas yang menyenangkan dengan cara menggambar suatu objek, benda-benda benda-benda objek gitulah. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, jadi ini tujuan ilustrasi atau fungsi ilustrasi salah satunya adalah sebagai penyampai pesan gitu. Nah, ini entah itu momen, imajinasi, atau kritik sosial, atau terkait bisnis ya. Kan sebenarnya banyak banget media-media sekarang itu sudah menggunakan ilustrasi ya teman-teman ya. Bahkan aplikasi-aplikasi, misalkan ojol dan lain sebagainya, itu memang dia sudah berinteraksi dengan audiens itu lewat ilustrasi kayak gitu. Bahkan kayak eh, majalah ya kalau nggak salah majalah atau koran sampulnya itu banyak-banyak kayak ilustrasi karikatur semacam itu. Nah, di sini terlebih lagi dengan adanya data bahwa mohon maaf masyarakat kita yang mungkin termasuk saya juga kurang dalam minat bacanya, maka kita bisa manfaatkan momen tersebut dengan ilustrasi gitu dan menyampaikan pesan lewat gambar. Nah, selanjutnya kita perlu mengenali audiensnya dulu nih. Karena kan memang dari awalnya kita mau menceritakan sesuatu kepada seseorang, ya kita harus mengenali dulu seseorang itu. Nanti kalau misalkan nggak nyambung kan istilahnya jadi awkward ya gitu ya. Kalau misalkan kita ngobrol sama orang, tapi orang orang itu dan kita itu nggak ada klop mungkin ya, itu kan jadi agak canggung dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus mengenali audiens dulu. Misalkan pada rentang usianya atau kebiasaannya atau hal-hal yang dia sukai dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk mengenali audiens sebenarnya ada mungkin metode yang paling gampang ya. Karena istilahnya kita itu hidup di dunia itu nggak sendirian. Mungkin ada tipe-tipe manusia yang memang itu sama atau hampir mirip ya. Yang istilahnya secara tidak langsung itu kita punya koneksi atau hubungan satu sama lain. Contohnya nih teman-teman yang ada di sini ya, yang lagi nonton webinar ini, mungkin satu sama yang lainnya punya makanan kesukaan yang sama, atau mungkin memang punya pengalaman yang sama, punya interest yang sama, dan lain sebagainya ya. Jadi itu kan mereka menjadi sebenarnya punya koneksi secara tidak langsung. Entah itu lewat hobi, channel kesukaan, kebiasaan, pengalaman, atau merek merek kendaraan ya. Mungkin ada komunitas dan lain sebagainya, dan lain-lain kayak gitu. Contohnya nih, kalau kita misalkan teman-teman pernah lihat konten nggak yang kayak misalkan dia menggambarkan sesuatu anak kecil lagi menyeimbangkan apa namanya colokan saklar saklar lampu diseimbangin di tengah. Nah, itu mungkin beberapa orang dari kita tuh relate. Apakah itu ada yang ngajarin kita buat nyeimbangin saklar itu kan enggak. Jadi memang ada naluri manusia yang dimana itu terhubung kayak misalkan kulkas ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami pengen tahu gimana caranya lampu di kulkas itu mati. Jadi kayak di pelan-pelan gini, oh ini udah mati apa belum gitu. Atau mungkin pengalaman lain ya, mungkin di anak-anak itu masih banyak ya. Maksudnya di zaman-zaman kecil kita mungkin main layangan dan lain sebagainya itu kan beberapa orang memang mengalami itu. Nah, contohnya kita ambil dua kesamaan nih, yaitu pengalaman dan kebiasaan. Ya karena memang dua hal ini lebih mudah dijangkau ya teman-teman ya. Dari kita sendiri tuh udah ada gitu maksudnya. Jadi kita nggak
apa ya, kalau misalkan riset pun istilahnya kita bisa riset dengan diri kita sendiri karena ya tadi yang menurut saya sendiri ya itu orang itu memang terkoneksi tadi gitu teman-teman. Nah, seperti ini untuk misinya, maksudnya misi ya, eh, ya misinya gitu ya, menyampaikan pesan yang terkait dengan pengalaman tadi ya. Jadi misi kita atau tugas kita lah istilahnya dalam ilustrasi itu menyampaikan pesan dengan yang terkait dengan pengalaman. Karena tadi memang ini ya diambil dari dua ini nih, dua contoh ini. Atau yang kedua nih, bukan atau dan yang kedua ini menjalin relasi secara personal. Jadi memang komunikasi gitu. Jadi kita menggunakan ilustrasi untuk sarana berkomunikasi dengan audiens, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti goalnya itu menaikkan awareness. Sebentar, ini aman ya, screen-nya aman ya. Oke. Jadi menaikkan awareness atau kewaspadaan, pengenalan diri kita istilahnya, dan engagement media sosial. Ini kalau teman-teman memang ingin fokus di content creator ya, content creation. Nah, yang kedua, jika engagement tinggi bisa jadi jembatan buat goal-goal kita selanjutnya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi, ya di sini memang kita lebih fokus ke menjalin hubungannya dengan audiens tadi itu. Nah, gimana cara nerapin hal-hal tersebut ke dalam sebuah ilustrasi? Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, em, melalui keadaan nyata. Maksudnya adalah kita membuat ilustrasi seperti keadaan di dunia nyata atau minimal mendekati. Misalkan kayak gambar yang di sebelah kiri ini tentang bermain bola saat kecil. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami posisi maaf, posisi seperti ini ya. Jadi kita lagi main bola terus salto-saltoan gitu sama temen yang lain. Jadi kayak ini aku banget nih gitu. Nah, memang eh, kita ya rata-rata dari kita atau sebagian dari kita itu memang untuk egonya itu memang harus ditinggikan gitu. Jadi oh ini aku nih. Nah, jadi cara cara mengomunikasikan ya biar gimana caranya kita bikin konten, eh, maksudnya ilustrasi itu orang-orang bisa relate gitu istilahnya. Seperti yang ini contohnya ini memang saya mengambil kejadian di mana seorang anak ini salto. Kan mungkin beberapa orang ada relate ya kayak gitu. Terus selanjutnya yang ini. Kalau yang ini simbolis sih. Jadi dia lebih ke mungkin surrealis dan lain sebagainya ya. Dia nggak nyata gitu loh. Ketika kita menghadirkan simbol atau tanda pada ilustrasi yang mewakilkan pada suatu kondisi. Contohnya di gambar sebelah kiri ini memang sebagiannya adalah simbol. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah semiotika, ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita lebih sederhanain aja, jadi kayak semacam kita menggunakan simbol gitu. Contohnya di sini ada toa, toa atau megafon ya. Megafon lagi jalan, terus nginjek kertas tulisannya manner. Nah, mungkin memang ini agak bias bagi beberapa orang. Maksudnya ini enggak, kalau untuk yang simbolis ini, belum tentu orang-orang itu paham gitu teman-teman. Memang ada sebagian yang paham, tapi mungkin sebagian lagi perlu mikir dulu. Maksudnya ini apa sih maksudnya gitu kan. Nah di sini untuk megafon ini saya artikan sebagai, kan dia megafon kan fungsinya untuk pengeras suara yang memang digunakan untuk ngomong terus gitu teman-teman. Nah dia ini orang yang suka ngomong gitu. Misalkan dia suka ngomong dan megafon itu kan diperuntukkan kayak semacam announcement mungkin ya, pengumuman atau ke halayak umum gitu ya, orasi dan lain sebagainya. Nah, dia intinya dia banyak bicara, maksudnya ke orang gitu ya, tapi dia itu melewati, maksudnya menginjak lah. Kalau saya menginjak manners, kayak akhlak adab gitulah maksudnya. Jadi dia ngomong nggak difilter, kurang lebihnya kayak gitu. Diterabas terus aja gitu. Nah, ini contoh lagi ini gimana ya? Cerita dikit lah. Jadi mungkin beberapa orang ya dari kita punya mindset bahwasanya untuk ilustrasi itu kita harus real seperti keadaan nyatanya. Misalkan nih benar-benar A,
apa namanya, aliran aliran yang kita ambil tuh harus realis gitu misalkan, benar-benar menunjukkan keadaan nyata, dan ini gambarnya ini real banget gitu, gambarnya bagus banget kayak gitu gitu. Itu ternyata ketika saya coba itu ternyata nggak sepenuhnya benar ya, tapi nggak sepenuhnya salah juga, itu memang bagus ya untuk art-art seperti itu. Tapi kondisinya ketika kita mengambil story atau cerita itu, ya selain artnya, selain gambar kita, itu kita memprioritaskan juga untuk ceritanya gitu. Contohnya ini saya juga nggak nyangka ternyata gambar ini mungkin saya gambar di tahun 2018 atau 2019 kurang lebihnya ya. Ini cuma kayak gini doang nih. Jadi ada jabatan, harta, keluarga, dan lain-lain ini pada lari, maksudnya pada meninggalkan di kuburan ini ya. Terus ini ada amal duduk gitu. Nah ini kita lagi di kuburan. Ya ini kurang lebih pesannya ya, semuanya kalau kita mati ya semuanya bakal ninggalin itu kecuali amal perbuatan kita, kurang lebihnya gitu. Nah ternyata karya yang ini saya coba cek-cek, itu pas itu memang ya alhamdulillahnya bisa bisa naik, kayak misalkan di repost sama akun-akun besar, terus pas itu juga di repost sama akun ini ya dai atau pendakwah, terus ada juga teman, ada kenalan dari film film apa namanya, film production ya, kayak kayak PH gitu. Dia minta izin sama saya buat remake atau membuat ulang komik ini, kalau atau ilustrasi ini itu ke dalam sebuah film gitu. Nah, memang ada filmnya di YouTube kalau nggak salah, tapi cuman saya lupa judulnya apa. Ya dia buatnya dari sini gitu. Dan dari sini juga mungkin teman-teman pernah ngelihat art yang sejenis ya, maksudnya story atau cerita yang sejenis dari sini, dan itu memang uploadnya di tahun-tahun yang akhir-akhir ini. Itu mungkin dari sini juga mungkin ya. Ini hanya kepedean saya aja. Cuman ya kurang lebihnya kayak gini, memang mirip banget dari beberapa organisasi, terus beberapa orang itu ada yang remake kayak gini. Berarti kan istilahnya kalau kita tangkap ini artnya, jujur aja ini jelek ya, jelek banget gitu. Cuman kalau dari story ternyata banyak orang yang bisa menerima gitu teman-teman. Dari cerita ini banyak orang yang bisa menerima. Nah, selanjutnya kayak misalkan ini istilahnya kayak lilin dan dia ternyata meleleh. Ya mungkin nanti teman-teman punya asumsi masing-masing ya terkait gambar ini. Ini juga salah satu yang impactnya cukup gede saat itu di tahun tersebut. Nah, gitu kurang lebihnya. Ya mungkin ada yang mau bertanya dari sini ya teman-teman. Nih Kak Salma, kita langsung pilihin pertanyaannya atau gimana nih Kak Salma? Oke, boleh mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung diajuin dulu ke Kak Kumoro. Soal di sini kelihatannya belum ada yang bertanya sih ya, Kak. Oh, belum ya? Nah, ini kayaknya ada Q&A nih, ada. Nah, oke Kak, boleh. Langsung aja ditanya. Sorry, maksudnya dijawab. Oh iya ya. Ini langsung yang answer live ini ya, bener ya? Iya, tapi nggak apa-apa Kak kalau nggak diklik answer answer live-nya aja. Oke. Jadi ini pertama dari Kak Bima Birawa. Oke. Ini apakah wajib wajib mungkin ya? Apakah wajib interaksi setiap hari lewat story? Ini mungkin terkait konten juga. Jadi kalau tiap hari bagus sih, kalau tiap hari maksudnya kalau misalkan kita fokusnya ke content creation kayak tadi ya, itu bagus juga kalau misalkan bisa mampu bikin story tiap harinya. Tapi kalau misalkan enggak ya ditarget aja mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, kurang lebihnya. Terus selanjutnya ada dari Kak Farah, izin nanya Kak, gimana cara nentuin target pasar ilustrasi yang banyak peminatnya? Cara nentuin target pasar ilustrasi yang banyak peminatnya. Ini kalau saya pribadi biasanya nyoba cek-cek di marketplace teman-teman. Marketplace atau maksudnya marketplace tuh nggak hanya
yang kita kenal ya, ya you know lah ya, yang kita kenal. Itu nggak dari situ juga. Ada marketplace dari luar negeri banyak ya, dan juga ada marketplace yang dia modelnya digital. Jadi cuma cuma menerima produk-produk digital. Nah, biasanya saya coba cek-cek dari situ tuh. Oh, ternyata hal ini lagi trending misalkan. Oh, ternyata ini lagi rame kayak gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Karena memang untuk seni ini ya, maksudnya termasuk ilustrasi ini agak nyenggol ke selera juga gitu. Kayak ada beberapa orang yang memang suka gambarnya yang simpel-simpel aja. Ada yang orang suka gambarnya yang benar-benar realistik. Itulah macam-macam. Kak, berarti intinya untuk membuat konten yang bisa menggait itu diusahakan relatable ya. Iya betul. Diusahakan relatable. Karena ya tadi kita kan bikin konten itu, oke gini. Kita bikin konten ilustrasi ya, khususnya ya. Ilustrasi itu eh, orang istilahnya mau punya ada benefit apa gitulah dari konten yang kita buat. Nah, kalau misalkan kita bikin konten yang relate, orang pun jadi nggak langsung lewat aja. Mungkin kayak gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman targetinnya khusus artis ya, maksudnya khusus orang-orang yang penikmat seni gitu. Itu udah tingkat tinggi lagi tuh. Maksudnya ya mereka nggak cuma ngeliat ininya aja, mungkin ada hal-hal yang lain yang dilihat. Tapi kalau saya pribadi memang menargetkan orang-orang yang suka cerita dan itu ada relate-nya gitu sama mereka. Biasanya kan kita suka banget ya kalau misalkan agak disinggung, eh, wih gambar ini nih, ini saya banget nih gitu kan. Oh ini misalkan konten ini nih saya banget nih, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau yang saya lihat dari komen-komen tuh, nah itu salah satu lagi riset saya pribadi ya. Salah satu riset yang saya lakukan itu coba ngecek-ngecek dari komentar. Biasanya oh orang-orang nih suka nih kayak kayak gini. Oh dia dia ternyata karya seperti ini suka atau misalkan oh orang tuh punya pengalaman seperti ini juga loh ternyata atau di komen-komenan yang lain kayak gitulah. Kak mau tanya mungkin ini agak out, misal untuk oh tadi tadi sebelumnya ini dari Kak Farah yang tadi ya, terus dari Kak Safin nih tadi belum disebutin maaf ya, dari Kak Safin pertanyaan sebelumnya, nah ini sekarang dari Kak Muhammad Turmuzi. Kak mau tanya mungkin ini agak out, misal untuk mencari style kita dalam menggambar ilustrasi dicocokkan sama minat atau skill Kak atau keduanya. Nah, oke ini lebih ke ini ya, karena mungkin yang bertanya ini memang baru mau terjun di ilustrasi. Kalau saran saya untuk pertama ya, maksudnya saat mau terjun itu kita nggak perlu pusing-pusing nyari style dulu teman-teman. Izin minum ya. Kita nggak perlu pusing-pusing nyari style. Bahkan beberapa orang yang saya tahu juga mereka punya style yang mungkin mungkin nggak bisa dibilang konsisten juga ya istilahnya. Tapi eh, kita tuh tahu kalau dia itu gambarnya kalau ini tuh gambaran dia gitu loh. Jadi walaupun nggak ada style khusus kayak misalkan nih, kan ada beberapa orang menyangka itu style cuma hanya dalam pemilihan warna mungkin ya pemilihan warna atau goresannya atau beras yang dipakai itu sebenarnya nggak se sebatas itu gitu teman-teman. Jadi contohnya kayak memang style-style ada punya ciri khas gitu. Ada ciri khas yang memang dia angkut. Contohnya kalau di yang saya pakai ya, itu saya selalu bikin gambar mungkin kepalanya putus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat cek di Instagram mungkin kepalanya putus. Tapi di situ ada beberapa hal yang eh, gambar-gambarannya itu agak agak beda. Yang satu ada outline-nya yang tadi ya. Nah, contoh ini ada outline-nya, terus yang di sini nggak ada outline-nya kayak gitu. Tapi kita ada satu ciri khas lah atau beberapa ciri khas yang teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau yang ini tadi ya, maksudnya style dicocokkan sama minat atau skill itu saya rasa nanti style itu bakal mengikuti teman-teman ketika teman-teman sudah mulai gambar terus. Kayak apa ya? Kita dapat
posisi nyamannya kita nanti kita akan dapat dengan sendirinya. Jadi style itu kayak nggak dicari. Ini kalau pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya preferensi lain, tapi yang saya alami seperti itu. Jadi style itu ya kita ngalir aja. Nanti tahu-tahu kok, oh ternyata kayak gini lebih enak loh. Oh ternyata kayak gini lebih bagus loh, kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya dari Kak Revi Mardika, Kak selain relate apa ada hal lain yang ngedukung agar banyak atensi yang didapat dari orang-orang? Hal lain apa lagi ya? Ya memang yang terlalu klasik ya, jawaban yang klasik ya kita memperbagus gambar kita sebenarnya gitu. Cuman ternyata ya saya coba lihat-lihat yang lain, ada memang gambar-gambar yang bagus tapi untuk komentarnya itu hampir nol ya. Maksudnya hampir nggak ada komentar sama sekali, mungkin cuma satu dan dua. Walaupun begitu kayak kan itu jadi apa ya? Ya mungkin memang target mereka artis ya, target yang memang menikmati seni gitu. Jadi kalau hal yang selain relate itu apa ya? Hmm, Kayaknya belum nemu ini yang ini ya, hal-hal yang relate gitu. Nah, mungkin trending juga bisa sih. Kalau yang di TikTok kami itu memang ada pembawaan yang selain relate itu, maksudnya relate di sini juga banyak ya. Maksudnya relate-nya nggak cuma terkait kita pribadi, tapi mungkin relate terkait eh, apa yang ada di tren gitu. Mungkin kayak gitu ya jawaban yang bisa disampaikan. Oke, yang ini selanjutnya lagi ada dari Kak Arif. Apa sih motivasinya Kak biar bisa konsisten gitu gambar tiap hari? Apalagi misalkan hasil gambarnya tuh kurang bagus, yang bikin mood turun buat gambar. Wah ini tiap hari pun saya belum bisa konsisten tiap hari teman-teman sebenarnya. Ya nggak tiap hari juga sih. Jadi kalau memang benar-benar bisa tiap hari nih, bagus juga gitu. Cuman kalau tiap hari nggak bisa, saya pribadi nggak tiap hari teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk motivasinya, ya seperti yang disampaikan tadi, menggambar itu sebuah aktivitas yang menyenangkan dan kita kalau bisa tuh jangan jangan bikin itu jadi apa ya stressing gitu loh. Jangan tertekan maksudnya. Ya memang karena kita itu kerja di bidang kreatif ya. Jadi kalau memang moodnya kurang atau ada sesuatu yang ganjel itu bakal nggak enak buat gambar. Tapi teman-teman, ini kalau misalkan kita menggambar itu cuma sekadar hobi ya. Oke, dengan catatan ya, misalnya kalau ini kita gambarnya itu sekadar hobi. Beda lagi dengan kita gambar ya memang karena pencaharian kita di situ gitu misalkan ya. Ya kayak saya pribadi memang ada pencaharian di situ yang dimana ya kalau saya bad mood terus nggak gambar-gambar kan jadinya agak kurang ya. Nggak mood terus nggak ngonten itu juga agak kurang gimana kan gitu kan ya karena memang ada yang dihasilkan dari situ maka dari itu kalau memang sudah tingkatan teman-teman di mata pencaharian itu ya kita usahakan gimana caranya ya jangan sampai tergantung sama mood itu karena nanti bakal berpengaruh sama teman-teman juga kalau ini ya kalau untuk kerjaan ya maksudnya bukan untuk hobi kalau untuk hobi sih nyantai aja gitu motivasinya tadi kalau misalkan untuk hobi ya bikin aja ini aktivitas yang menyenangkan gitu. Bikin aja ini aktivitas yang menyenangkan, seru dan gambar itu nggak bukan hal yang saklek ya. Maksudnya kayak misalkan rumus matematika ini tambah ini jadinya ini misalkan ya. Kalau di gambar itu teman-teman punya metode sendiri. Kalau punya metode sendiri itu silakan dilakukan. Jadi jangan terlalu bergantung sama misalkan nih banyak metode ya. Teman-teman pernah lihat metode gambar karakter seperti ini, metode gambar background seperti ini. Itu mungkin menurut dia pribadi, maksudnya mungkin dari artisnya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya metode yang lebih nyaman dan lebih mudah, tapi hasilnya itu menyerupai atau mirip ya itu pakai aja gitu. Jadi banyak banyak apa ya banyak jalan menuju Roma. Ya intinya gitulah. Bikin bikin aktivitas ini menjadi menyenangkan. Nah, itu yang satu tadi kalau hobi. Yang kedua, kalau teman-teman itu menjadi mata pencarian, yang motivasinya adalah ya terus ya kalau misalkan kita nggak gambar, nggak kerja, ya gimana ada yang
datang gitu duitnya istilahnya gitu ya. Kita kan harus usaha juga gitu. Kalau misalkan udah pencarian ya motivasinya ya itulah gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan dari Kak Megan. Apakah style menggambar ada sangkut pautnya dengan tipikal pesan atau tema yang mau dibawakan style atau style itu untuk sesuai selera? Kalau yang saya amati teman-teman, eh, style juga kadang menjadi personal branding dari si ilustratornya tersebut. Kayak misalkan nih, pernah lihat komiknya Junji Ito nggak? Mungkin Junji Ito, terus satunya lagi komiknya apa anime mungkin ya Ghibli ya. Itu kan dua dua style yang berbeda dan pasti pesannya itu juga ngaruh sama pesan kalau yang di situ ya. Jadi kalau yang di Ghibli tuh yang saya tangkap memang dia dunianya itu dunia fantasi, dunia anak yang menyenangkan gitu kan ya. Yang stylenya memang dibikin seperti itu. Tapi kalau misalkan di universe-nya Junji Ito, itu kan dia lebih ngeri ya teman-teman ya, lebih ngeri gitu. Ya memang style-style gambarnya dibikin yang seperti itu. Tapi pernah, tapi saya pernah lihat ada gambar yang warnanya bagus, cuman saya lupa di mana. Kayak gambarnya bagus, stylenya keren gitu, tapi dia serem. Maksudnya kayak terbalik gitu loh. Kayak istilahnya kalau teman-teman nonton film, mungkin ada horor ya. Kalau style horor itu kan kita anggapannya harus gelap, harus ini gitu kan ya. Harus merah dan lain sebagainya. Harus ada darah dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada juga film yang dia horor, tapi gambarnya itu nggak gelap-gelap gitu misalkan. Gambarnya sangat berwarna gitu. Sangat enak dilihat dari segi gambarnya, visualnya. Jadi memang tergantung juga sih. Ada ada style yang dia berpengaruh sama pesan, ada juga yang style itu ya suka-suka dari pembuatnya aja gitu. Oke, ada lagi kalau kita membuat ilustrasi mengikuti tren berarti makin ketat persaingannya ya. Itu supaya kita biar eye catching gimana ya? Iya kalau kalau nyari tren memang ya banyak banyak pesaingnya gitu. Tapi ya demand-nya atau orang yang digaet ya atau audiensnya itu juga banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen menentukan niche sendiri ya, itu kayak contohnya apa ya niche pasar. Kalau tren kan banyak ya tren ya. Kalau niche pasar niche yang agak jarang peminatnya tuh apa ya? Ya mungkin teman-teman bisa sebutkan apa gitu ya. Itu bisa jadi sepi peminat, tapi teman-teman juga perlu apa sih namanya? Effort. Nah, effortnya perlu perlu juga gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja, mau yang demand-nya banyak tapi persaingannya juga banyak, atau mau yang persaingannya dikit tapi audiensnya itu memang bukan cuma segitu sebenarnya. Audiensnya sudah terfokus, persaingannya dikit tapi effortnya tinggi gitu teman-teman. Kalau yang bisa eye catching tuh maksudnya punya ciri khas ya. Ini biasanya memang ya kita nggak bisa sebutin secara teknisnya juga sih. Maksudnya eye catching kan ada ciri khas masing-masing ya. Nanti teman-teman tadi tuh, kalau kita udah terus-terusan bikin, insya Allah ya bakal ketemu style tadi yang kita bahas, style atau ciri khas tadi itu loh. Ciri khas tadi itu loh. Tips mencari ide buat konten ilustrasi ini dari Kak Alvinis. Konten ilustrasi, apa ide ya. Bisa teman-teman cari di website-website yang eh, ini yang jawaban yang paling klasik, paling sederhana. Teman-teman bisa cari idenya itu di website-website atau platform penyedia gambar. Contohnya kayak ada Pinterest, ada ArtStation, ada DeviantArt, terus ada mungkin Behance, ada Dribbble dan lain sebagainya ya. Itu banyak art yang bisa teman-teman jadikan referensi atau ide-ide. Tapi selain itu, ya jawaban yang kedua mungkin cara yang kedua teman-teman bisa coba menuliskan AI gitu misalkan ya. Dari AI atau chat GPT gitu, nanti teman-teman minta tuliskan untuk idenya. Tapi di sini lebih enaknya kalau minta briefing sih. Jadi teman-teman sekalian ditantang gitu. Kita misalkan tolong briefing saya supaya
tolong briefing saya untuk membuat ilustrasi yang seperti apa gitu. Itu yang kedua. Terus mungkin yang ketiga teman-teman bisa lihat objek-objek sekitar atau gambar-gambar sekitar yang biasa dilakukan. Contohnya nih, contohnya. Contohnya teman-teman punya keponakan atau anak kecil ya di rumah, itu teman-teman bisa suruh anak itu gambar, terus teman-teman bisa remake lagi gambarnya. Misalkan itu ya. Jadi kita nyuruh anak atau keponakan kita itu gambar, terus kita bikin ulang gambarnya dengan style kita, dengan cara kita sendiri. Atau yang kedua, atau yang lainnya lagi, mungkin teman-teman bisa nyari objek random, maksudnya cari di sekitar ya, terus teman-teman gambar seperti biasa. Jadi kita bawa kertas gitu misalkan, teman-teman gambar di depannya itu. Atau mungkin cara yang lain lagi, hmm, ya sebenarnya kita harus peka-peka sama ini juga sih, sama lingkungan juga. Kayak teman-teman pasti pernah lihat kayak di tembok-tembok itu ada kayak semacam pulau ya. Itu bisa juga jadi konten teman-teman kalau mau. Itu misalnya ada pulau kayak semacam goresan-goresan gitu kan. Dan itu biasanya membentuk apa gitu kan. Nah nanti di foto aja nanti teman-teman bisa gambar. Itu menjadi ide juga gitu. Atau lain lagi teman-teman pantengin terus konten-konten sosial media yang dia itu gambar. Nanti teman-teman bisa kembangin. Jadi nggak sama persis ya, tapi teman-teman bisa kira biasanya kayak oh iya juga ini kayak kayak gini bisa dijadiin gambar. Mungkin cara yang lainnya juga bisa dijadiin gambar gitu. Oke nih. Izinannya Kak, bagaimana sih cara pewarnaan gambar selaras dan nyaman di mata? Apakah ada rekomendasi untuk belajar pewarnaan? Ini kayaknya besok kita bahas di masterclass ya. Ini karena secara teknis ya. Ini teknis banget. Besok mungkin kita bahas di masterclass dari Mazing ya, dari sesi selanjutnya gitu. Apakah kita harus ngikutin preferensi audiens dalam bikin karya atau ikut idealisme kita? Ini tergantung dari goal masing-masing ya teman-teman. Goalnya teman-teman apa? Kalau memang teman-teman udah idealisme tentang seni itu udah tinggi dan apa ya, ya pengen mengekspresikan diri dan itu optimis, maksudnya kalau itu jadi mata pencarian misalkan teman-teman optimis itu bakal laku dan lain sebagainya, ya silakan pakai idealisme teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih memprioritaskan eh, apa yang didapat ya mungkin ya apa yang misalnya engagement dan lain sebagainya, itu teman-teman ya sesuaikan dengan audiens masing-masing tadi. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bikin cerita yang seperti dibahas kali ini kan juga termasuk dari idealisme ya, maksudnya termasuk dari idealisme kita sendiri gitu. Ini saya bikin cerita seperti ini pada dasarnya ya suka-suka saya aja. Saya mau bikin gambar orang salto, gambar orang ini suka-suka saya. Cuman kebetulannya memang beberapa kondisi itu relate sama audiensnya gitu. Jadi kayak langsung dirangkap aja gitu. Kamu mau bertanya ada tips nggak buat scheduling upload di sosmed biar trafiknya atau audiensnya tinggi? Kalau di Instagram sendiri saya rasa untuk premier per jam premier itu udah kayaknya udah nggak berlaku ya, karena ada beberapa postingan yang mungkin 2 pekan lalu atau sepekan lalu itu muncul lagi, terutama reels itu umurnya cukup panjang teman-teman, mungkin reels bulan lalu itu bisa muncul lagi gitu. Jadi untuk scheduling ya teman-teman bisa ini kalau misalkan masih ini ya masih ada kegiatan lain, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan jadwal masing-masing. Misalkan nih dalam 1 minggu teman-teman nargetin buat bikin konten atau gambarnya itu 3 ya. Jadi ada 3 gambar yang bisa teman-teman store selama 1 minggu itu kalau bisa. Kalaupun nanti agak sibuk, mungkin 2 gambar dulu masih bisa, masih cukup ya. Nah, kalau 1 minggu satu juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau kalau fit itu agak agak kalah daripada reels teman-teman. Kalau ini ya secara pengalaman. Jadi selain feed, misalkan teman-teman cuma ngupload feed itu 1 minggu eh 2 pekan sekali misalkan, 2 pekan sekali baru bisa gambar. Nah itu teman-teman kencengin aja di reelsnya gitu, gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalkan mau menekan diri ya tadi seminggu mungkin teman-teman targetin 3 atau 2 lah untuk kontennya.
itu sebenarnya udah kenceng, udah termasuk kenceng sih teman-teman. Kalau misalkan satu hari tiap hari teman-teman mau gambar, kalau nggak mengganggu jadwal teman-teman, ya itu udah bagus banget sih. Karena memang yang bikin lama dari menggambar itu bukan proses gambarnya. Katakanlah proses gambar itu 2 jam atau 3 jam ya teman-teman. Tapi proses kita mencari ide itu kadang bisa lebih lama. Kita nyari referensi, scrolling dan lain sebagainya itu biasanya lebih lama gitu daripada proses kita gambar. Oh ya, ini jadi jadi kangen nih. Tadi seputar ide juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya terbesit ide, itu langsung dicatat aja teman-teman ya. Soalnya kan saya pribadi sering lupa. Tadi misalkan ada ide apa, tapi nggak dicatat, itu sering lupa. Jadinya nggak terlaksana gitu. Kak tadi disinggung soal semiotik ya, bisa dijelaskan secara umum tidak ya Kak? Soal semiotik tersebut terlebih dalam konten relates dengan audiens. Soal semiotik ini memang eh, pas kita lakukan ya, kita praktekkan itu memang butuh butuh proses lebih untuk menangkap informasinya, teman-teman. Butuh proses lebih. Kami pernah bikin semiotik itu di aplikasi ada sebuah kayak semacam short movie dan lain sebagainya. Itu banyak yang nggak anggap juga karena memang terlalu absurd lah, terlalu surrealis gitu. Nah, kalau misalkan ini secara umum ya, dalam konteks konten dan relate itu mungkin teman-teman ini saya coba cari bahasa yang lebih mudah aja. Jadi mungkin teman-teman bisa cari simbol atau makna itu yang nggak terlalu sulit mungkin ya. Kayak misalkan eh kayak tadi megafon ya, megafon. Ya ini preferensi saya, megafon itu orang udah banyak yang tahu kalau megafon itu buat berbicara, buat ngomong, buat orasi gitu kurang lebihnya. Jadi saya harap orang-orang itu bisa menangkap dari situ. Atau tadi orang yang kepalanya kebakar. Mana tadi? Nah, ini orang yang kepalanya kebakar terus dia meleleh. Dari sini juga sebenarnya banyak makna atau banyak tangkapan dari audiens yang melihatnya. Mungkin yang pertama dia menerangi sekitar tapi dia membakar dirinya sendiri mungkin ya. Atau yang kedua dia sedang menunggu masanya habis. Dia sedang menunggu masanya habis karena di sini ada tetesan-tetesan seperti ini. Jadi kalau semiotik ini memang banyak banyak hal yang eh, audiens itu nggak mesti dia menangkap satu makna aja gitu. Memang agak agak susah sih kalau semiotik ini. Maksudnya bias-bias sering biasnya, ya sering biasnya. Jadi kalau kita nggak bisa menyampaikan itu orang-orang bisa salah paham juga. Mungkin kalau misalkan teman-teman ini contoh yang bagus saja deh ya. Contoh yang bagus teman-teman coba lihat karyanya Mas Kendra Pramita Pramita itu terkait konten-konten yang dibuat terkait sampul majalah kalau nggak salah ya. Ya kan bentuknya kayak semacam karikatur tapi banyak simbol-simbol yang disampaikan dan itu orang-orang pasti maksud gitu. Dia karena menyampaikan simbolnya dengan cara-cara umum, simbol-simbol yang memang sudah sering kita tangkap informasinya, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Kak Salma, halo halo, cek cek. Sudah tidak Halo, ada yang ditanyakan lagi? Oke. oke. Udah cukup nih Kak, atau mungkin masih ada yang mau bertanya teman-teman, atau sudah cukup? Iya, ini Oke, sepertinya sudah oh Mas sudah cukup kayaknya ya. oke. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman hari ini gitu Kak yang baru memulai di ilustrasi. Hmm. Oh ini sorry Kak, ini baru satu ya, satu lagi nih pertanyaan ya. Boleh, boleh Kak. Satu lagi nih tips menggait audiens lebih banyak. Tips menggait audiens lebih banyak kalau bisa saya jawab ngebus teman-teman. Jadi memang
banyak artis juga yang dia nge-boost postingannya. Maksudnya diiklankan, postingannya diiklankan. Nanti kan dari iklan itu teman-teman bisa nargetin kira-kira audiens kita yang kayak gimana gitu. Nah, nanti targetin aja ke situ. Itu insya Allah bisa lebih banyak gitu. Gitu, Kak Salma. Untuk kesan pesannya gimana nih maksudnya? Maksudnya kayak tips untuk teman-teman semua gitu, Kak. Oh, tipsnya. Mungkin teman-teman kalau ini ya kita merubah mindset ya. Maksudnya kita merubah mindset bahwasanya tidak selalu gambar yang memang secara visual itu mungkin banyak orang yang bilang itu bagus, tapi itu nggak selalu bisa jadi patokan gitu teman-teman. Itu nggak selalu bisa jadi patokan. Jadi mungkin kalau teman-teman mengambil cerita, ya bisa juga diprioritaskan ceritanya. Kayak contoh, ini agak panjang lagi nih. Jadi contohnya mungkin ada komik-komik yang sekiranya gambarnya sangat-sangat sederhana, tapi pesannya itu bisa di pesannya itu bisa ditangkap sama audiens dan mereka juga senang dengan pesan itu. Pesannya ditangkap dan audiensnya juga bisa menerima pesan tersebut. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Gitu, Kak. Oke, karena dari Kak Pancinya juga sudah beres dan pertanyaan dari teman-teman juga udah nggak ada kayak mungkin aku mau infoin aja teman-teman. Jadi untuk masterclassnya Kak Panji itu ntar ada di tanggal 10 November. Nah untuk info lebih lanjutnya bakal sama admin WA dibantu. Jadi ntar kakak-kakak boleh banget cek aja admin WA-nya dan jangan, sorry maksudnya di grup WA-nya dan jangan ada yang live dulu. Kayak gitu. Nah kebetulan ini aku recording, aku izin stop dulu recordingnya karena sudah selesai.